Halo semuanya, balik lagi sama aku Najwa Amira Zahra. Di video kali ini kita bakal bahas materi tentang Access Control List atau yang disingkat ACL. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori ACL. Nah, ACL adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang ditetapkan pada interface router dan switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, dan nomor port. Nah, fungsi akses kontrol sendiri yaitu untuk jaringan kecil sebagai firewall ringan dan membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Singkatnya, ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Lalu di sini ada protokol-protokolnya. Yang pertama ada ACL standar. Ini cocoknya hanya untuk alamat IP sumber. Paling baik untuk penyaringan sederhana seperti misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses interface manajemen. Range-nya yaitu dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Lalu ada extended ACL. Cocoknya untuk IP sumber plus tujuan, protokol, dan port. Berguna untuk mengontrol lebih rinci. Misalnya seperti mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Range-nya dari 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Lalu yang ketiga ada named ACL. Lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka serta mendukung keduanya, standar dan luas atau extended. Oke, sekarang kita bakal masuk prakteknya buat melakukan konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Di sini aku udah buat topologinya ya teman-teman. Pertama kita masuk dulu ke switch ini. Kita ke CLI. Lalu di sini kita ketik satu-satu VLAN-nya sampai 13. VLAN 1, VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13. Exit. Sekarang kita masukkan portnya ke masing-masing VLAN. Di sini kita ketik interface range FA 0/1 sampai 2. Enter ke switch port ACC VLAN 11. Enter. Lalu interface lagi 0/3 sampai 4. Switch port ACC VLAN 12. Lalu yang terakhir 0/5 sampai 6 ke switch port ACC VLAN 13. Nah, jalur backbone yang mengarah ke routernya kita aktifkan mode terangnya. Kita ketik interface FA 0/7, enter, switch port mode terang. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke router pertama. Lalu sekarang kita hidupkan interface utamanya dulu. Kita ketik interface gigabit 0/1. Lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.1, subnet masknya, lalu nyalakan portnya ya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN 11, 12, dan 13. Caranya sama, dan kita mulai dari VLAN 11 dulu. Ketik interface gigabit 0/0.11, lalu encapsulation
1Q 11. Lalu ketik IP address-nya titik 1 255.255. Oke, sekarang kita masukkan IP DHCP pool-nya. VLAN 11. Oke, sekarang masukkan networknya 123, 123.125.255.255.0. Lalu masukkan default gateway-nya 123.123.1. Lalu terakhir DNS servernya 8.8.8.8. Kita exit dan lakukan hal yang sama untuk VLAN 12 juga VLAN 13 ya. 3.0/0.12 encapsulation .1Q VLAN 12. Oh sorry, ada yang salah ini. Coba. Oh iya. Encaps .1Q. Gak usah pakai VLAN ya guys. Nah kayak gitu. Habis itu IP address-nya 124.125.1.255.255.255.0. Lalu masukkan IP DHCP pool-nya VLAN 12. Lalu networknya 124.124.124.0 255.255.255.0. Default gateway-nya 124.124.124.1. Habis itu DNS ya, DNS-nya 8.8.8.8. Exit. Oke, sekarang punya VLAN 13. Interface gigabit 0/0.13. Encapsulation .1Q13. IP address-nya 125.125.125.1 255.255.255.0. IP DHCP pool VLAN 13. Lalu networknya 125.125.125.0 ya, titik 0 255.255.255.0. Lalu default gateway 125.125.125.1. Terakhir DNS servernya 8888. Oke, selesai, kita exit. Setelah itu kita, karena sudah selesai di router pertama, kita pindah ke router kedua. Oke, di sini ke CLI dan aktifkan juga interface-nya. Enable config terminal, lalu interface gigabit 0/0. Setelah itu ketik IP-nya, IP address 10.10.10.2 255.255.255.0. Enter, kita nyalakan portnya. Kita exit. Oke. Sekarang kita masuk ke interface kedua yang mengarah ke switch jaringan lokal. Kita ketik interface gigabit 0/1, enter, lalu nyalakan portnya.
Oke, kita buat sub interface dan DHCP server untuk VLAN 99 ya. Kita ketik interface gigabit 0/0.99, enter, dan masukkan encapsulation-nya .1q99, enter, lalu masukkan IP address-nya 172.16.23.1, subnet mask-nya, enter, lalu IP DHCP pool VLAN 99, lalu networknya 172.1.0.255.0, lalu default gateway-nya itu 172.16.23, ini dia salah, .16.23.1, enter, terakhir DNS servernya 8888, enter, exit. Nah, karena di sini masih merah, kita bisa langsung aja ke config ya. Ini adalah gigabit 0/0, kita on-kan saja. Kita percepat di sini supaya langsung hijau. Oke, ini portnya sudah nyala semua. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan seluruh segmen jaringan ini menggunakan protokol EIGRP. Kita masuk ke router 1. Di sini kita daftarkan semua network yang terhubung langsung ke router 1 ya. Kita ketik net 10.10.10.0, apakah bisa? Kita exit aja dulu ya. Oh iya, sorry, ini ada yang ketinggalan. Kita ketik dulu router EIGRP 1. Nah, di sini baru kita ketik networknya 10.10.10.0, lalu network 123.123.123.0, lalu 124.124.124.0, dan terakhir 125.125.125.0. Enter, kita exit. Oke, sekarang kita pindah ke router kedua. Di sini kita aktifkan EIGRP yang sama. Ketik router EIGRP 1, lalu networknya 10.10.10.0, enter, exit. Nah, untuk memastikan tabel routingnya sudah terbentuk, kita ketik perintah do show IP route. Nah, ini kelihatannya udah muncul semua via jalur networknya, udah terbaca. Sekarang kita buat aturan standar ACL dengan nomor ID 1. Kita ketik IP access strip list stand 1, enter. Nah, di dalam menu konfigurasi ACL standar ini kita masukkan aturan pemblokiran untuk network tertentu. Kita ketik deny 125.125.0.0.0.255, enter. Nah, agar lalu lintas data lainnya tidak ikut terblokir, di bawahnya kita tambahkan permit any, enter. Nah, untuk memverifikasi hasilnya, kita ketik lagi do show ACC, enter. Di sini sudah terlihat jelas list aturan standar IP access list 1. Nah, sekarang kita masuk ke interface keluar. Untuk mengaplikasikannya kita ketik interface gigabit
0/0. Enter. Nah, terapkan aturannya ke interface dengan mengetik ipacc 1 out. Enter. Nah, sekarang kalau udah, kita tambahkan satu perangkat atau satu PC anomali di sini. Kita sambungkan seperti ini. Kita masuk dulu ke switch ini dan kita ketikkan interface FA 0/8 ya, karena portnya juga /8 yang ini. Oke, kita enter, lalu switch port ACC VLAN 11, kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke PC-nya dan kita ke IP configuration. Dari static ini kita pindahkan ke mode DHCP. Nah, kita tunggu dulu. Oke, hasilnya sudah successful. Nah, sekarang kita kembali lagi ke router 2. Nah, kita bakal menambahkan aturan blokir spesifik pada single host atau satu IP address tujuan. Masuk ke konfigurasi list nomor 1 tadi, yaitu ini. Kita salin dulu. Enter, lalu kita ketik deny host 123.123.123.4. Enter. Nah, cross check kembali ini daftar aturannya dengan mengetik do show acc. Enter. Nah, status deny host yang ini sudah sukses terdaftar di urutan atas ya, teman-teman. Oke. Tujuan skenario ini adalah agar PC anomali yang ini tidak bisa berkirim pesan ke device manapun, sementara PC-PC lainnya tetap normal. Nah, kita hapus dulu PC anomali ini. Lalu sekarang kita ke web server. Kita ke server. Lalu di sini kita ke service. Habis itu kalian pilih yang HTTP ini, lalu di sini ada file name, dan di antara file name ini ada index.html. Lalu edit, kita pencet yang ini. Nah, di sini kan tulisannya Cisco Packet Tracer. Kita bakal ubah file index ini, kita ubah teksnya menjadi hello welcome to academic. Sorry. Oke, ini kita pencet save. Pencet yes. Oke, sini kita cek koneksinya dari browser PC. Kita pilih yang ini. Dan kita ke desktop. Lalu masuk ke web browser yang ini. Ini biasanya agak lama, kita tunggu aja. Setelah itu, kita ketik di kolom URL ini http:// lalu masukkan 172.16.23.2. Lalu kita pencet go. Kita tunggu dulu. Kalau tampilan browsernya nggak keluar kayak gini, mungkin halaman webnya ada kendala bug system di Packet Tracer. Nggak masalah, kita ketik aja di sini, kita terapkan secara logika aja. Deny HTTP to server, lalu permit VLAN to server, lalu permit VLAN 11 to server 1, lalu terakhir permit VLAN 13
to server 2. Oke. Nah, ini tuh di HTTP to server, yang pertama ada permit VLAN auto server, yang artinya memberikan permit akses VLAN ke semua server. Lalu permit VLAN 11 itu memberikan akses VLAN 11 khusus server 1. Lalu permit VLAN 13 memberikan permit VLAN 13 khusus server 2. Nah, sekarang kita masuk lagi ke router kedua. Kita exit dulu. Exit lagi. Nah, di sini kita config terminal aja langsung. Oke. Setelah itu kita ketik akses list 100 deny. Nah, di sini kita pilih yang TCP. Oke, lalu kita pilih yang ini. Masukkan 172.1.6.23.0 lalu 0.0.0.255. Kita enter. Sebentar, kita copy aja ininya. Akhirnya kita pakai tanda tanya. Nah, kita pilih yang Eki, lalu kita tambahkan 80, enter. Nah, di sini selanjutnya kita ketik akses list 100 permit IP any host 172.16.23.2. Enter. Oke, dan seluruh rangkaian konfigurasi akses control list atau ACL dari awal sampai akhir sudah selesai kita lakukan. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya kurang dapat dimengerti atau belibet. Aku ucapkan thank you and bye-bye.